Indonesia, gagasan tentang manajemen berbasis sekolah sendiri baru belakangan saja sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tanggal 1 Januari 2001. Depdiknas merubah orientasi manajemen sekolah yang dahulunya berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan luas pada tingkat sekolah atau pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya atau sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Dalam mengimplementasikan MBS secara efektif dan efisien, guru juga harus berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru adalah teladan dan panutan langsung para peserta didik di kelas. Oleh karena itu, guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan isi materi pengajaran. Dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah atau MBS agar dapat berjalan dan berlangsung secara efektif dan efisien, maka perlu dukungan dari sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah dan yang cukup agar sekolah mampu mengkaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan orang tua siswa atau masyarakat yang tinggi. Hakikat perubahan, bentuk dan konteks perubahan, serta hambatan dalam perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang sering terjadi dengan sendirinya tanpa disadari. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu lembaga atau organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka usia organisasi tidak akan dapat bertahan lama. Tahapan dalam manajemen perubahan, hampir semua perubahan terjadi melalui tahap-tahap. Demikian juga dalam manajemen perubahan. Tahap-tahap manajemen perubahan ada 4, yaitu A. Tahap identifikasi perubahan. Pada tahap ini diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. B. Tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. C. Tahap implementasi perubahan. Pada tahap ini terjadi proses pencairan perubahan dan pembukuan yang diharapkan. Tahap evaluasi dan umpan balik. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan memerlukan data. Oleh karena itu, dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 4. Strategi manajemen perubahan. Ada beberapa jenis strategi manajemen perubahan. Jenis-jenis strategi manajemen perubahan antara lain adalah: yang pertama, political strategi atau pemahaman mengenai struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistem sosial. Yang kedua, economic strategi, pemahaman dalam memegang posisi pengaturan sumber ekonomik, yaitu memegang posisi kunci dalam proses perubahan berencana. Akademik strategi, pemahaman bahwa setiap manusia itu rasional, yaitu setiap orang sebenarnya akan bisa menerima perubahan, manakala kepadanya disodorkan data yang dapat diterima oleh akal sehat atau rasio. Engineering strategi, pemahaman bahwa setiap perubahan menyangkut setiap manusia. Kelima, military strategi, pemahaman bahwa perubahan dapat dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Yang keenam, confrontations strategi, pemahaman jika suatu tindakan bisa menimbulkan kemarahan seseorang, maka orang tersebut akan berubah. Implied behavior science model, pemahaman terhadap ilmu perilaku. Dan yang terakhir, followership strategi, pemahaman bahwa perubahan itu dapat dilakukan dengan mengembangkan prinsip kepengikutan. Pada bagian ketiga,
Pembahasan selanjutnya adalah membandingkan antara manajemen lama dan baru di bidang pendidikan berdasarkan kaidah pemecahan masalah manajerial di SD. Era globalisasi yang melanda dunia membawa dampak multidimensi perubahan atau change yang syarat dengan tantangan, peluang, dan persaingan ketat. Perubahan adalah fenomena alam situasional yang merupakan suatu dinamika aktivitas atau kekuatan yang berjalan terus-menerus berkelanjutan sehingga sesuatu berubah menjadi lain. Terjadi perubahan dari kondisi lama, status quo, menjadi kondisi baru, reformis. Kondisi tersebut mempengaruhi nilai tatanan kehidupan di berbagai sektor, termasuk dampaknya pada kehidupan perusahaan. Oleh karena itu, perlu berevolusi terhadap perubahan dengan menciptakan perubahan yang terencana dan selanjutnya melakukan reformasi di segala bidang sehingga perusahaan menjadi dinamis, reformis, dan selalu dalam kondisi terbaru, the new. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam mengembangkan RPP berbasis budaya lokal dalam pembentukan karakter siswa masih kurang memadai. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun dan digunakan oleh guru pada mata pelajaran, penelitian secara eksplisit belum terintegrasi dalam pendidikan pembentukan karakter siswa. Adapun konsep manajemen paradigma baru adalah paradigma baru merupakan manajemen profesional gaya baru dengan visi dan misi masa depan untuk menjadi unggulan dan terbaik atau the best. Membangun program kerja melalui proses POAC dengan penggunaan sumber daya 6M serta sinergi aktivitas dengan kecepatan tinggi atau speedy. Berdasarkan teknologi informasi, dirancang sistem manajemen organisasi bersifat fleksibel yang adaptif, responsif, dan peka terhadap perubahan atau change sehingga model manajemen dan produknya selalu dalam kondisi terbaru. Menjelajah cakrawala berbasis perubahan atau change, berwawasan lingkungan atau environment, dan bernuansa kewirausahaan atau entrepreneurship secara terpadu.